Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Bidang psikologi kedua yaitu biopsikologi. Oke, yang apa nih maksudnya? Kita coba langsung bahas aja ya. Jadi, intinya, biological psychology is concerned primarily with the relationship between psychological process nih ya, between psychological process and the underlying physiological event, or in the other word, the mind and body phenomenon. Jadi, sederhananya, biopsikologi ini ngebahas tentang hubungan mental, or mungkin bahasanya bukan mental kali ya, biar lebih enak istilahnya aku pakai hubungan fisik dengan mental, dengan psikis maksudnya, gitu. Terus di sini biological psychology has continually been involved in studying the physical basis for the reception of internal and external stimuli by the nervous system, particularly the visual and auditory system. Jadi, kalau aku bisa garis bawahi, poin utamanya adalah di sini lebih ke psikologi nih ya. Ada beberapa irisan ilmu sebenarnya di biological ini. Pertama adalah fisiologi. Fisiologi yaitu bentuk-bentuk tubuh ya gitu kan. Terus ada neurologi. Terus ada biologi. Sama ada psikologi. Ini yang aku pelajari ya, yang aku tahu ya. Karena waktu itu aku sempat ada satu mata kuliah di kampus tentang ini gitu. Jadi gimana sih proses yang terjadi dalam sistem saraf manusia gitu, yang nanti tuh misalnya gini, eh kita misalnya ada hormon, biasanya gini, ini yang aku coba inget-inget dulu ya, karena ini udah cukup lama juga materinya, sorry, aku udah cukup lama juga materinya. Misalnya gini, kita ngomongin soal emosi. Nah, ada salah satu teori emosi yang bilang bahwa emosi adalah hasil dari sekresi hormon. Sekresi ini aku takutnya salah istilah, tapi kalau aku istilahin lagi adalah keluarnya hormon tertentu di tubuh. Gitu. Jadi tiap kali kamu happy itu ada hormon yang keluar gitu kan. Tiap kali sedih juga sama, ada hormon yang keluar. Tiap kali kamu bete juga ada hormon yang keluar gitu. Nah, jadi biopsikologi itu fokusnya adalah meneliti nih, kalau misalnya hormon A keluar sekian persen, ini ngaruh ke psikologinya apa? Ngaruh ke psikisnya gimana? Gitu. Kebayang nggak? Terus misalnya nih, ada lagi. Kalau misalnya lagi stres, terus kamu tuh sakit kepala. Ini kita balik. Misalnya di sini kamu tuh stres, kamu sakit kepala di sini. Karena stres. Tapi ketika stresnya hilang, sakit kepalanya juga hilang. Nah loh, suka ada yang kayak gini. Oke. Terus misalnya nih, ada lagi. Dulu aku pernah.
Aku pernah ngalamin gatal-gatal. Gatal-gatal pas di pesantren. Kayaknya gara-gara stres gitu. Gatal-gatal di pesantren. Ini bukan berarti setiap orang nanti bakal ngalamin gatal-gatal di pesantren ya. It's just my experience, guys. Gatal-gatal di pesantren. Karena mungkin stres ya dengan segala macamnya. Tapi ketika balik ke rumah, gatalnya hilang gitu. Dengan atau tanpa berobat. Nah, jadi kajian biopsikologi pada akhirnya ingin semakin memahami interaksi antara fisik dan psikis. Objektifnya itu semakin paham orang yang belajar psikologi ini tentang hubungannya antara fisik sama psikis, termasuk nanti ada juga gangguan-gangguannya gitu ya. Kayak misalnya yang ini nih, ada orang yang sakit kepala udah bertahun-tahun sakit kepala tapi nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ternyata setelah digali sama biopsikologis, ada satu stres yang, let's say misalnya dia punya utang 10 miliar gitu. Nah, ketika utang 10 miliarnya lunas, nggak pakai obat, nggak pakai apa, tiba-tiba sakit kepalanya hilang. Nah, itu bidang kajian biopsikologi. So, buat kamu yang tertarik banget buat mempelajari interaksi fisik dan psikis manusia itu seperti apa gitu ya. Ini aku saranin kamu belajar di sini. Karena eh pada akhirnya kita bakal sering banget mengkaji. Kita bakal sering banget belajar tentang apa sih hubungannya dan gimana sih interaksinya. Kalau misalnya hormon dopamin muncul, ke emosinya kayak apa, nanti pengaruh ke psikologinya kayak apa gitu. Kalau misalnya kita ditabok orang di pipi, misalnya karena kita ketahuan selingkuh, itu kenapa yang di pipinya merah, tapi ternyata nyampe juga ke hati gitu. Kayak ada rasa kecewa dan pengen nangis dan segala macam, itu kenapa. Nah, disitulah dunia biopsikologi, guys. Oke? Coba apa yang kamu pelajari, tulis di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.